Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jembatan Prategang I Girder. Kita langsung saja masuk dalam pembahasannya. Sejauh ini, jembatan Prategang I Girder menjadi pilihan utama selain jembatan Rangka Baja untuk bentangan menengah. Tetapi jembatan ini termasuk konstruksi berat karena semua elemen terbuat dari beton bertulang. Seperti ini, jembatan Prategang I Girder sering kita jumpai di lapangan, dan memang ini yang sangat familiar selain jembatan Rangka Baja. Kita lalu beralih saja ke elemen struktur jembatan Prategang I Girder. Adapun elemen struktur jembatan Prategang I Girder sebagai berikut ini. Ini gelagarnya ya, gelagar I Girder. Terbuat dari beton bertulang prategang yang dipasang berjejer seperti itu. Kemudian ada juga diafragma yang sebagai pengikat antara I Girder ini. Kemudian lalu di atasnya nanti ada plat lantainya, trotoar, dan tiang sandaran. Jadi lebih praktis dibandingkan jembatan Rangka Baja. Nah, di sini bisa kita lihat gelagar I Girder berfungsi sebagai struktur utama penahan beban plat jembatan. Yang mana plat jembatan itu nanti kan dibebani kendaraan dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan struktur utamanya. Kalau struktur sekundernya seperti tiang sandaran, trotoar seperti itu ya, dan juga plat lantai. Kemudian diafragma berfungsi sebagai pengaku struktur dan penahan beban horizontal seperti beban gempa. Nah, diafragma ada di setiap per berapa meter dari gelagarnya ini yang dipasang melintang dari batang ataupun balok prategang ini. Dipasang ke sana ya, melintang. Berfungsi sebagai untuk memperkaku struktur jembatan, sebagai pengikat struktur jembatan, dan juga menahan beban gempa. Nah, pada jembatan I Girder ini, karena terbuat dari beton bertulang, dan konstruksinya berat gitu ya, kalau beton bertulang, maka beban angin tidak perlu dimasukkan, tapi beban gempa tetap masuk. Karena kalau beban angin tidak akan terlalu berpengaruh ke jembatan ini, tapi kalau beban gempa jelas sangat berpengaruh. Beda kalau misalkan jembatan Rangka Baja, karena profil dari Rangka Baja itu kecil-kecil, walaupun massa jenisnya dari baja itu besar, tapi tergolong jembatan yang ringan, sehingga beban angin harus dimasukkan. Kemudian kita beralih ke prinsip struktur dari jembatan I Girder. Adapun prinsip strukturnya sebagai berikut ini. Gelagar utama menggunakan prinsip prategang dengan memasukkan kabel prategang dalam gelagar tersebut, yang kemudian kabel tersebut diberi gaya tekan. Dengan prinsip ini dapat menghasilkan gelagar dengan bentangan yang besar, tapi dengan dimensi penampang yang relatif kecil. Jadi memang I Girder ini menggunakan beton bertulang yang diberi gaya prategang. Jadi prinsipnya seperti halnya
buku yang dari buku berjejer gitu ya. Nah, kita tekan pakai tangan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita tekan, kemudian kita angkat gitu. Ini masih dalam satu kesatuan gitu ya. Kita angkat masih dalam satu kesatuan. Nah, itu namanya pemberian gaya prategang ke buku sini. Beda halnya apabila buku ataupun kayu biasa, kita tidak ada gaya prategang, kita tidak memberi tekanan ke kayu sebelah kiri ataupun sebelah kanan gitu. Terus dibebani gitu, ada tumpuannya di sini, akan bekerja atau berperilaku melendut seperti ini ya. Jadi prinsipnya yang kayu ini seperti balok biasa seperti itu. Tapi kalau yang balok prategang ini, nanti prinsipnya sedikit berbeda. Dia ketika diberi prategang gini ya, ditekan dari kiri sama kanan, dia akan melengkung ke atas. Nah, sedikit melengkung ke atas. Ada eksentrisitasnya, ada perbedaan letak dari garis netralnya tersebut. Kemudian ketika dibebani, dia akan datar. Seperti itu. Jadi ketika yang ini tadi, yang biasa, yang konvensional, dia ketika dibebani akan melentur ke bawah gitu ya. Awalnya datar gitu. Kalau yang ini awalnya melengkung, ya parabolik ke atas, kemudian dibebani akan datar. Dan kalau yang ini bisa bentangannya lebih besar. Kalau yang ini ketika bentangannya semakin besar, maka lendutannya akan semakin besar juga. Seperti itu kira-kira prinsipnya. Nah, sekarang kita beralih ke perancangan struktur atas jembatan prategang e-girder. Di sini kita harus step by step dalam merancangnya ya. Kita harus merancang struktur sekundernya dulu, yaitu curb trotoar, tiang sandaran, plat lantai cantilever, dan lantai kendaraan. Di sini akan didapatkan dimensinya, kemudian kebutuhan tulangan, dan yang lainnya. Setelah itu, kita menghitung struktur utamanya. Gelagar memanjang bagian tengah tepi, gelagar melintang atau diafragma, dan shear connector. Kita juga dapat dimensinya berapa dan sebagainya. Kemudian kita menghitung jembatan, kita modelkan jembatan di program bantu, sub-etap ataupun program lainnya. Gunanya di sini untuk menghitung gaya dalam, kemudian mengecek profil yang sudah kita dapatkan di sini tadi, dan juga elemen lainnya aman tidak, dan juga melihat konfigurasi atau perilaku struktur jembatan tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Kemudian pada jembatan e-girder ini, karena terbuat dari beton bertulang, tentu tidak ada sambungan ya seperti jembatan rangka baja yang mana setiap elemen yang terhubungnya, joinnya itu merupakan sambungan baja gitu ya. Entah baut ataupun paku keling ataupun yang lainnya. Tapi kalau yang jembatan e-girder karena terbuat dari beton bertulang, rangkaian atau join antar setiap batang, setiap baloknya tersebut tidak ada sambungan khususnya. Kemudian tinggal kita menggambarkan hasil perencanaan kita. Berikut gambarnya bisa kita lihat. Ini tampak samping jembatan ya. Ini contoh saja. Jadi ada 4 segmen ya. Segmen pertama dikasih pilar. Segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 segmen. Kemudian seperti ini.
balok kita dipasangnya berjejer ya. Ini potongan tampak melintangnya. Ini dinamakan e-girder karena profilnya menyerupai bentuk I. Seperti itu. Dipasang per berapa meter, kemudian dipasang diafragma. Ini diafragma ya. Ini. Diafragma ini atau nama lainnya balok melintang. Dipasang per berapa meter juga arah memanjang jembatan. Kemudian ada plat lantai jembatan, ada trotoar, ada sandaran atau dinding batas jembatan. Ini kalau yang ini ilustrasi bantalan karet elastomer di bagian kepala abutmennya sebagai dudukan si balok e-girder kita. Kemudian ini abutmennya, kemudian ini adalah tiang ataupun pondasi abutmen kita. Ini kira-kira ilustrasi penulangannya. Kemudian yang perlu diingat bahwasanya balok prategang kita seperti prinsip buku tadi. Jadi buku kan katakanlah satu buku adalah satu segmen, satu buku satu segmen, satu buku satu segmen, dirangkailah diberi gaya prategang. Sama seperti kita merangkai balok e-girder ini, kita mendatangkan dari tempat fabrikasinya, datangkan pakai truk trailer per pias. Ini satu pias gitu ya. Kemudian dirangkailah, kemudian diberi kabel prategang parabolik seperti itu, kemudian dikasih gaya prategang. Jadilah balok prategang kita seperti ini. Nah ini, kalau ini balok kita bagian sini ya, bentuknya itu seperti ini, tapi yang bagian tengah ini seperti ini. Jadi ini bagian ujungnya seperti ini, bagian tengahnya seperti ini. Ini penempatan kabel prategang kita, titik-titik yang hitam ini bagian ujung, kemudian bagian tengah, ini di tengah bentang. Nah, seperti ini kira-kira pemasangannya. Kabelnya tidak hanya satu, tapi banyak ya, beberapa lah, tergantung perencanaan. Bagian ujungnya seperti ini, kemudian bagian agak tengah seperti ini ya. Ini bagian tengahnya seperti ini, menyatu di bawah. Parabolik dari ujung kiri ke ujung kanan. Di sini juga sama. Tapi bedanya salah satu harus angkur mati, diangkur mati gitu ya. Satunya angkur hidup. Jadi angkur mati ini nanti kabelnya tetap konstan di sini, tidak berpindah, tidak bisa diapa-apain. Yang angkur hidup, nah ini di sini dikasih gaya prategang nanti. Ditarik angkurnya. Kemudian setelah sesuai dengan gaya prategang, tarikannya sesuai, pertambahan penyusutan dari kabel prategang berapa, sesuai dengan perencanaan, barulah dipotong nanti kabel prategang kita. Kemudian jadilah angkur mati. Yang tadinya angkur hidup, kemudian di setting gitu ya. Jadilah angkur mati. Sudah tidak bisa di otak-atik. Kecuali nanti ketika ada perbaikan dan lain sebagainya, tentu masih bisa juga. Tapi tidak bisa balik ke sana. Nggak bisa ketarik ke dalam lagi, nggak bisa kabelnya. Seperti itu. Ini
Kira-kira ilustrasinya dari angkur hidupnya seperti ini ya. Kemudian ada juga di atas gelagar memanjang dan juga diafragma tadi ada dipasang plat lantai precast dulu. Ini ya. Kemudian barulah penulangan beton bertulang plat lantainya. Seperti itu baru pengaspalan nanti di atasnya. Kemudian kita masuk ke metode pelaksanaan jembatan prategang e-girder. Berikut ada contoh metode pelaksanaannya. Tentu banyak metode ya yang digunakan tergantung pelaksananya. Untuk mengaplikasikan atau memasang jembatan prategang e-girder kita tergantung bentangannya, material yang dikhususkan atau yang lainnya. Itu akan berimbas ke metode pelaksanaannya. Ini contohnya bentangnya 40,8 meter, panjang jembatannya 165. Nah, ini pertama adalah pekerjaan girdernya. Ini pias-pias e-girdernya didatangkan ataupun dibawa menggunakan truk trailer gitu ya. Kemudian diturunkan, kemudian disusunlah ke atas loncer perancah ya. Di atas perancah. Jadi sistemnya hampir sama dengan jembatan baja. Metode pelaksanaannya hampir sama, yaitu ditempatkan di atas perancah, dirangkai, pias demi pias dipasang, dan perancahnya pun berada di sesuai dengan letak akhir nanti jembatan. Setiap e-girder rangkaian ini dipasang di titik yang sama dengan letak akhir nanti. Seperti ini, kemudian setelah terangkai, kita barulah pasang kabel prategangnya, dimasukkan gitu ya, dari ujung sebelah sampai ujung sebelahnya, kemudian salah satunya diangkur mati, satunya angkur hidup gitu. Nah, posisinya di sini kan masih berada di atas perancah gitu ya. Ini merupakan pemasangan angkur hidupnya ya. Ini setelah dirangkai juga eratkan menggunakan atau direkatkan menggunakan lem growting, pakai growting ya. Nah, ini stressingnya, pemberian gaya prategang di salah satu ujungnya, yaitu di ujung yang angkur hidup. Di stressing seperti ini, setelah sesuai dengan yang direncanakan, gaya stressingnya berapa, barulah dipotong. Kemudian kita growting. Growting itu memasukkan semen growting ke dalam selubung kabel prategang tadi. Jadi di kabel prategang yang kita masukkan sepanjang rangkaian balok e-girder itu ada di dalamnya selubung dulu, terus kayak pipa gitu ya. Terus kabelnya dimasukkan gitu. Tentu di sini kan ada space, ada rongga antara kabel dengan selubungnya. Nah, kita growting. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita pasang diafragmanya. Kemudian kita stressing juga diafragmanya.
dipotong juga kabel yang merangkai diafragma tersebut, di grouting seperti ini, di finishing. Kemudian kita memasang dek jembatannya ya. Nah, yang perlu diingat bahwa di posisi ini, di posisi setelah posisi ini, nah, kita harus melepaskan launchernya ya, perancahnya. Jadi setelah di stressing gitu ya, kemudian e-girder kita diletakkan di kepala abutment dan kepala pilarnya pakai dongkrak hidrolis. Kemudian baru tahapan yang ini, tahapan yang mana ini nih gitu. Jadi sampai tahapan sini kita benar-benar sudah meletakkan balok e-girder kita ke titik kepala abutment ataupun kepala pilarnya, yang mana di situ ada bantalan elastomer yang menjadi dudukan si balok e-girder kita. Barulah kita pasang diafragma dan seterusnya. Ini kemudian diafragma dipasang, kemudian pemasangan deck slab ya, ini plat lantai pracetak, kemudian kita lakukan penulangan plat lantai jembatannya, kemudian kita cor. Nah, kira-kira seperti itu metode pelaksanaan struktur jembatan prategang e-girder.